memberikan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 kepada Unoto Dwi Yulianto SHMH, Melisa Anggreni SHMH, Ridwan Nur Rohim SH, Adeyanin SH dan kawan-kawan, kesemuanya advokat penasihat hukum pada kantor hukum Hamid Dwi Hidayat berkantor alamat dianggap dibacakan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 258-PL.06-KPT-3204-KAP-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.00 WIB. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan yang mulia. Yang kedua, kedudukan hukum termohon kami anggap dibacakan. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. A. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 258-PL.02-6-KPT-3204-KAP-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.00 WIB. Bahwa merupakan fakta hukum terdapat pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Bandung inkasu termohon yang menyatakan batas akhir untuk pengajuan permohonan PHP ke MK adalah Jumat pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum di dalam media online detik.com. Alamat kami anggap dibacakan. Bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar peserta pemilihan inkasu pemohon sebagai acuan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang mengatakan pengajuan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 258-PL.02-6-KPT-3204-KAP-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 batas akhir pengajuan pada hari Jumat tanggal 18 Desember pukul 21.00 WIB. 4. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah kami anggap dibacakan. Berdasarkan hasil suara tersebut, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 511.413 suara. Dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon nomor urut 3 adalah sebanyak 417.189 suara. Bahwa untuk ketentuan pasal 158 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, tetapi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan akuo dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, nomor 14, nomor 42 dan nomor 52 garing PHP.BUP strip 15 garing 2017. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon dapat dinyatakan cacat hukum karena melakukan pembiaran terjadinya money politik dan atas hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan atau laporan yang diajukan pemohon terkait dengan pelanggaran terhadap visi dan misi pasangan calon nomor urut 3 yang tidak sesuai dengan ketentuan
dengan mencantumkan janji money politik secara kuantitatif kepada pemilih. 4. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU strip pres garing 17 garing 2019 bertanggal 27 Juni 2019 yang pertimbangan hukumnya menyatakan dalam hal ini Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bila mana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud. Bahwa pelanggaran money politik yang terstruktur sistematis dan masif dalam visi dan misi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI dan Haji Sahrul Gunawan SE dapat diuraikan. Yang pertama, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, diatur mengenai persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 42 ayat 1 huruf A angka 4, berbunyi, dokumen pernyataan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU garing KIP Kabupaten atau Kota terdiri atas surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung serta bakal pasangan calon sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan naskah visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan menggunakan formulir model BKWK, parpol beserta lampirannya. 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 dalam visi misinya atau janji politik justru mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung dengan rincian yang pertama, bantuan 100 juta rupiah setiap RW, bantuan pertanian 100 miliar rupiah, intensif guru ngaji minimal 100 miliar rupiah per tahun. 3. Bahwa terkait dengan janji money politik yang disampaikan oleh paslon nomor 3 sebagaimana tercantum di dalam visi dan misinya tersebut secara nyata dan terang melanggar ketentuan pasal 73 ayat 1 junto ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan dianggap dibacakan. 4. Bahwa terkait permasalahan ini sudah berulang kali pemohon sampaikan dan laporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Provinsi, bahkan akan tetapi setiap laporan tidak pernah ditindaklanjuti seakan-akan hal tersebut bukan suatu pelanggaran. 5. Bahwa dalam memperjuangkan hak konstitusional yang dimilikinya, pemohon oleh Bawaslu seakan-akan dipingpong. Dari Bawaslu Kabupaten dinyatakan ini adalah kewenangan Bawaslu Provinsi, sedangkan menurut Bawaslu Provinsi itu adalah kewenangan dari Bawaslu RI. Maka sangatlah beralasan hukum bagi pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara akuo agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai perwujudan negara hadir dalam melindungi setiap hak konstitusional warga negara. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, yang seharusnya dari awal diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa diskualifikasi pasangan calon. 6. Bahwa pelanggaran money politik yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 kepada pemilih di Kabupaten Bandung sebagaimana yang tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon yang mencantumkan
bantuan 100 juta rupiah setiap RW, bantuan pertanian 100 miliar rupiah, dan intensif guru ngaji minimal 100 miliar per tahun. 1. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 yaitu Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu wirausaha kepada setiap pemilih yang di dalamnya terdapat nominal sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemegang kartu wirausaha. 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 yang dilakukan dengan cara membagikan kartu tani kepada setiap pemilih yang tercantum nominal sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 untuk setiap pemegang kartu tani dalam bentuk bantuan modal pertanian dan bantuan subsidi pokok atau benih. 3. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu guru ngaji kepada setiap pemilih yang di dalamnya tercantum nominal insentif sebesar 3 juta hingga 6 juta rupiah untuk setiap pemegang kartu guru ngaji. 4. Bahwa dengan masif, terstruktur, dan sistematisnya pembagian kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 kepada pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sehingga berdasarkan rekapitulasi termohon, pasangan calon nomor urut 3 dinyatakan memenangkan 30 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Bahwa meskipun di dalam kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji terdapat nominal uang secara kuantitatif yang nyata dan pasti, akan tetapi baik termohon atau Bawaslu Kabupaten Bandung dianggap bukan sebagai sebuah bentuk pelanggaran janji money politik, terlebih sebagai bentuk money politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahwa termohon di dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah bertindak tidak profesional dengan tidak melaksanakan prinsip dan azas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan tidak terbatas pada meloloskan pasangan calon yang dari awal semestinya tidak memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat sebagai pasangan calon. Waktunya ya. Baik, Yang Mulia. Bahwa ketidakprofesionalan termohon dalam menyelenggarakan pemilihan sebenarnya masih bisa dicegah kalau saja Bawaslu Kabupaten Bandung hadir menjalankan tugas dan fungsinya. Yang lain dianggap dibacakan, kami langsung kepada petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 5204-PL.02.4-3204-KAP-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan pasangan calon nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE di seluruh TPS di Kabupaten Bandung. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya et aquono et bono. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Iya, terima kasih juga. Jadi disampaikan kepada termohon dan Bawaslu suratnya tadi jangan lupa, nanti saudara ngomong ada nggak ada barangnya. Menyampaikan jawaban untuk termohon dan
keterangan untuk Bawaslu pada hari mana tidak? Hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 13.30. Sudah dicatat? Ya. Kemudian dalam perkara ini juga ada permohonan sebagai menjadi pihak terkait dari pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Mana? Kuasa hukumnya mana? Ya, permohonannya diterima. Jadi nanti bergabung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 21 pukul 13.30 untuk memberikan keterangan juga. Khusus kepada termohon, ini tadi ada persoalan yang krusial mengenai ada komentar dari Ketua KPU tentang di pemberitaan di online yang mestinya batas waktu pengajuan permohonan. Nah, itu nanti di bagaimana itu yang sebenarnya, dan Mahkamah ingin ada tidak pengumuman dari KPU ketika itu. Selain penetapan juga pengumuman sebagaimana yang ditentukan